Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Smart Striker 82. Di video kali ini kita akan membahas modul 3.2 yang ada pada blog smartstriker82.com. Materi yang akan kita bahas adalah persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu membahas dua hal. Yang pertama adalah gradien, yang kedua adalah menyusun persamaan garis lurus. Nah, gradien ini dibahas lebih banyak karena kunci dari persamaan garis ini ada di gradien. Oke, yang pertama diketahui suatu persamaan. Oke, pada persamaan Y sama dengan mx plus C, gradiennya adalah M. M ini merupakan koefisien X atau nilai di depannya X. Nah, contohnya seperti ini. Gradien garis 3Y sama dengan 5 minus 12X adalah. Nah, di sini kalian harus menjadikan bentuk Y sama dengan, karena di sini ada 3, maka kita bagi kedua ruas dengan 3. 3Y dibagi 3 adalah Y, kemudian 5 dibagi 3 dikurangi 12 bagi 3 adalah min 4. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 5/3 minus 4X. Nah, ini sudah sesuai dengan persamaan tersebut, maka gradiennya adalah M sama dengan minus 4, karena koefisien dari X di sini adalah minus 4. Oke, kemudian persamaan lain itu adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, kasus ini semua variabel X dan Y itu berada di ruas kiri. Begitu pula AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, semua variabel berada di ruas kiri. Nah, kalau kalian mengarahkan menjadi bentuk ini akan butuh waktu lama, maka kita bisa membuat cara yang simpel. Gradiennya bisa ditulis minus A per B. Jadi gradien pada bentuk ini itu adalah minus dari A per B. A di sini koefisien dari X, B di sini koefisien dari Y. Contoh, gradien garis 2X min 7Y ditambah 6 sama dengan 0 adalah, nah kita bisa gunakan rumus ini. Minus dari A-nya di sini adalah 2, kemudian B di sini adalah minus 7. Jadi minus ini artinya kebalikannya. Kebalikan dari minus 2/7 adalah 2/7. Ini yang pertama, jadi yang diketahui adalah persamaan. Nah, selanjutnya kita akan coba latihan soal pada modul ini yang berkaitan dengan gradien yang diketahui persamaannya. Oke, soal nomor 9. Gradien garis 3Y minus 6X sama dengan minus 8 adalah, oke, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Kita tahu bahwa rumus gradien jika semua variabel berada di ruas kiri adalah minus dari A per B. Hanya di sini adalah koefisien dari X minus 6. Kemudian B di sini koefisien dari Y adalah 3, minus 6 bagi 3 minus 2. Kebalikan dari minus 2 adalah 2. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari gradien garis yang melalui dua titik. Nah, misalkan titik yang melalui garis adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Maka gradiennya adalah perbandingan dari selisih komponen Y dibanding dengan selisih komponen X. Bisa seperti ini, misalkan Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2, atau kita tukar saja seperti ini, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Oke, boleh seperti ini. Nah, kita lihat contohnya gradien garis yang melalui titik A minus 3, minus 2 dan B minus 5,1 adalah, nah kita gunakan rumus ini, M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Y1 min 2, kemudian dikurangi Y2 nya 1, jadi min 2 dikurangi 1, kemudian yang X nya minus 3 dikurangi minus 5. Minus 2 dikurangi 1 minus 3, minus 3 dikurangi minus 5 atau minus 3 ditambah 5 adalah 2. Jadi gradiennya minus 3/2. Oke, kita akan coba terapkan konsep ini untuk menyelesaikan soal berikutnya. Gradien garis yang melalui P minus 1,3 dan Q minus 3,5 adalah, nah ini soal nomor 8. Oke, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Kita gunakan rumus gradien yang melalui dua titik, Y1 min Y2 per X1 min X2. Y1 nya di sini 3 dikurangi Y2 nya minus 5 dibagi X1 nya minus 1 dikurangi X2 nya minus 3.
3 dikurangi minus 5, 8, minus 1 dikurangi minus 3 itu adalah 2 ya. Min 1 tambah 3, 2. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya sama dengan 4. Nah, ini gradiennya. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang lain yang berkaitan dengan gradien. Nah, di sini diketahui gambar grafik dari persamaan garis. Garis ini memotong sumbu koordinat, memotong sumbu X, dan memotong sumbu Y. Nah, untuk mencari gradien ini, kita bisa menggunakan aturan seperti ini. Yang pertama, dilihat kecondongan garis tersebut. Jika garis tersebut condong ke kanan atau miring ke kanan dari sumbu Y, maka gradiennya pasti positif. Sebaliknya, jika garis tersebut condong atau garisnya miring ke kiri dari sumbu Y, maka gradiennya negatif. Nah, sedangkan nilai gradien kita bisa cari dari delta Y per delta X. Nah, di sini pasti akan terbentuk segitiga ya. Jadi kita bentuk segitiga, kemudian ada sisi yang vertikal dengan sisi yang horizontal. Maka nilai gradien itu perbandingan antara sisi yang vertikal dibanding sisi yang horizontal. Oke, kita akan coba lihat contohnya. Gradien garis di bawah ini adalah, yang pertama kita tentukan tandanya terlebih dahulu. Karena garis ini condong atau miring ke kanan sumbu Y, maka gradiennya pasti positif. Sedangkan nilai gradiennya kita bisa lihat sisi yang vertikalnya ini 4, kemudian sisi horizontalnya 6. Jadi gradiennya adalah 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gambar seperti ini. Oke, soal yang nomor 10. Perhatikan grafik berikut. Nah, gambarnya seperti ini. Memotong sumbu X dan sumbu Y di titik 3,0 dan 0,2. Kemudian titik P ini ada di koordinat A, minus 4. Nah, titik P, A, minus 4 dilalui oleh grafik. Pertanyaannya nilai A adalah, silakan kalian coba terlebih dahulu. Pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita tahu bahwa gradien garis tersebut karena condong atau miring ke kiri sumbu Y, maka tandanya negatif. Sedangkan nilainya itu adalah sisi vertikal panjangnya 2 dibanding sisi horizontal panjangnya 3, sehingga gradiennya adalah minus 2 per 3. Nah, garis ini juga melalui titik 3,0, 0,2 dan A, minus 4. Nah, kita akan cari nilai A, kita akan hubungkan titik ini dengan salah satu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Kita ambil aja titik 3,0 ini ya. Jadi garis melalui titik 3,0 dan A, min 4 kita gunakan gradien yang melalui dua titik, yaitu Y1 min Y2 per X1 min X2. Jadi 0 dikurangi min 4 dibagi 3 dikurangi A. 0 dikurangi min 4 adalah 4 per 3 min A. Karena terletak pada garis yang sama antara garis yang melalui dua titik ini dengan garis tersebut ini letaknya sama, maka otomatis gradiennya juga sama. Jadi kita simpulkan 4 dibagi 3 min A itu sama dengan minus 2 dibagi 3. Nah, ini kita bisa sederhanakan, dibagi 2 minus 1 dibagi 2, 2. Nah, selanjutnya kita kalikan silang. Minus 1 dikalikan 3 min A adalah minus 3 ditambah A, kemudian 2 kali 3 adalah 6. Maka A sama dengan 6 pindah ruas plus 3 sama dengan 9. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Lukisan garis dengan persamaan 3x min 4y sama dengan 24 adalah Oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita tahu bahwa gradien garis ini kita bisa cari menggunakan rumus M sama dengan minus A per B. Jadi M-nya sama dengan minus dari A-nya 3 per B-nya min 4. Maka gradiennya adalah 3 per 4. Karena 3 per 4 itu positif, pasti garis itu condong ke kanan sumbu Y. Sehingga jawaban yang pasti salah adalah C dan D. Kemungkinan adalah A dan B. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potongnya. Nah, untuk mencari titik potong itu kita bisa menggunakan konsep
garis yang memotong sumbu koordinat. Kalau dia memotong sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Kalau nilai Y-nya 0, maka ini 0, tersisa 3X sama dengan 24, maka X-nya sama dengan 8. Sehingga titiknya adalah 8,0. Nah, yang 8,0 adalah yang ini. Jadi ini salah. Nah, seperti ini. Jadi titik potongnya ada 2, 8,0 dan 0,6. Kalian bisa mencari titik ini dengan memasukkan X-nya yang 0. Kalau X-nya 0, tersisa min 4Y sama dengan 24, maka Y sama dengan 24 bagi min 4 sama dengan min 6. Nah, ini titik potongnya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar video ini bermanfaat untuk yang lain. Kita lanjut materi berikutnya. Nah, ini yang terakhir berkaitan dengan gradien, hubungan antara dua garis. Jadi ada dua garis, yang pertama dua garis yang sejajar dan dua garis yang tegak lurus. Ini pembahasan di SMP. Kalau di SMA nanti ada garis yang berpotongan membentuk sudut tertentu, ya, tidak hanya 90 derajat seperti ini. Yang pertama, dua garis dikatakan saling sejajar jika gradiennya sama, ya. Jadi ini garis pertama, ini garis kedua. Kalau garis ini saling sejajar, pasti kemiringannya sama, sehingga gradien garis pertama itu sama dengan gradien garis kedua. Contoh, gradien garis yang sejajar dengan garis 3X plus 4Y sama dengan 5 adalah, nah kita tinggal mencari gradien garis tersebut. Gradien garis ini adalah minus 3/4. Karena saling sejajar, maka gradien garis yang kedua adalah min 3/4 pula. Nah, selanjutnya adalah dua garis saling tegak lurus. Dua garis dikatakan saling tegak lurus jika hasil kali gradiennya adalah min 1. Kalau min 1, pasti dia itu saling berkebalikan. Yang pertama, berkebalikan tandanya, satunya positif, satunya negatif. Kemudian saling inverse, yang menghasilkan 1 itu kan saling inverse. Saling inverse, kalau bilangan yang pertama itu bulat, maka bilangan yang satunya pasti pecahan, seperti ini. Nah, kita akan lihat contohnya. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik 4,-3 dan 1,2 adalah, nah kita gunakan gradien yang melalui dua titik, M1 sama dengan minus 3 dikurangi 2 dibagi 4 dikurangi 1, hasilnya min 5/3. Karena saling tegak lurus, maka gradien garis kedua adalah min 1 per min 5/3 sama dengan 3/5. Bisa gunakan rumus ini. Atau kalau kalian nggak ingin memasukkan rumus, kalian bisa menggunakan logika. Kalau tegak lurus, tandanya berkebalikan, posisinya juga berkebalikan, jadi saling inverse. Jadi kebalikan dari min adalah positif, kebalikan dari 5/3 adalah 3/5. Itu cara cepat. Oke, lanjut ke pembahasan soal-soal. Garis L tegak lurus dengan garis K. Jika persamaan garis L adalah 3Y min 5X sama dengan 8, maka gradien garis K adalah, oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, ini pembahasannya. Kita cari garis L gradiennya terlebih dahulu. Nah, gradien garis L adalah minus dari A per B, minus dari A-nya min 5, B-nya 3, kebalikan dari min 5/3 adalah 5/3. Karena saling tegak lurus, maka gradien garis K ini tinggal dibalik, dinegatifkan. Jadi positif menjadi negatif, 5/3 jadi 3/5, sehingga jawabannya B. Oke, ini materi terakhir berkaitan dengan persamaan garis, yaitu menyusun persamaan garis. Rumus yang digunakan dalam menyusun persamaan garis adalah sebagai berikut. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Untuk pembuktiannya silakan kalian lihat di buku paket nih. Nah, di sini M merupakan gradien, kemudian X1, Y1 adalah salah satu titik pada garis tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,-5 dengan gradien 2. Di sini diketahui gradiennya 2, titiknya 3,-5. Kita masukkan ke persamaan Y min Y1, berarti Y min 5 sama dengan gradiennya 2 kali X min X1, X1-nya 3, seperti ini. Kemudian kita operasikan Y plus 5 sama dengan 2X min 6, pindah ruas, Y sama dengan 2X min 6 min 5, nilainya sama dengan Y sama dengan 2X min 11. Kalau dinyatakan dalam bentuk ini, berarti semuanya ditaruh di ruas kiri semua. Oke, kita akan coba selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan menyusun persamaan garis. Persamaan garis dengan gradien min 3/4 dan melalui titik 4,2 adalah, nah silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Ini cara benarnya ya.
Jadi gradiennya min 3/4. Dia melalui titik 4,2. Kita masukkan ke persamaan Y min Y1. Y1 nya 2 sama dengan gradiennya min 3/4 dikali X min X1 nya adalah 4. Kemudian kita kalikan silang, 4 kali Y min 2 berarti 4 kali Y, 4Y, 4 kali min 2 min 8 sama dengan min 3 juga kita kalikan atau kita distributifkan, min 3 kali X min 3, X min 3 kali min 4 plus 12. Nah, kemudian kita kelompokkan yang sejenis, variabelnya kita taruh sebelah kiri, kita sesuaikan dengan jawaban. Maka min 3x pindah ruas jadi plus 3x ditambah 4y min 8 pindah ruas jadi plus 8, sehingga kita peroleh 3x plus 4y sama dengan 20. Nah, anak-anak, kalau khusus pilihan ganda, kalau kalian cerdik, kalian bisa lihat dari gradiennya terlebih dahulu. Nah, di sini yang merupakan gradien min 3/4 itu hanya A. A ini gradiennya min 3/4. Sedangkan B ini gradiennya adalah 3/4. Sedangkan gradien pada pilihan yang C ini adalah minus 4/3. Dan yang terakhir gradien pada opsi yang D ini adalah 4/3. Jadi yang gradiennya min 3/4 adalah A. Jadi itu ya kata kuncinya, kalian lihat gradiennya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Garis K melalui 0,1 dan sejajar dengan garis 4x plus 3y sama dengan 12. Persamaan garis K adalah, oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, ini misalkan garis P. Garis P 4x plus 3y sama dengan 12. Gradiennya adalah minus 4/3. Karena garis K ini sejajar dengan P, maka gradien garis K juga sama, min 4/3. Garis K ini melalui 0,1. Jadi kita bisa gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1 nya, Y1 nya di sini 1. Sama dengan min 4/3 kali X min 0. X min 0 itu hasilnya adalah X. Kemudian kita kalikan silang, 3 kali Y min 1, 3Y min 3 sama dengan min 4 kali X min 4X. Kemudian kita taruh ke ruas kanan. Ini kita sesuaikan dengan yang ada di jawabannya. Min 4x pindah ruas jadi 4x, kemudian ditambah 3y sama dengan ini pindah ruas jadi plus 3, seperti ini. Nah, anak-anak, kalau kalian cerdik, kalian nggak perlu menyelesaikan seperti ini ya, apalagi soalnya pilihan ganda. Nah, kalau di sini kan kasusnya gradiennya itu sejajar. Gradien kan hanya dipengaruhi oleh koefisien x dan y, berarti gradien itu seputar ini 4x tambah 3y. Kalau garis ini sejajar, otomatis gradiennya sama. Jadi persamaannya pasti 4x tambah 3y. Nah, persamaan 4x plus 3y kan hanya yang C saja. Jadi ini jawaban yang tepat. Oke, saya rasa itu dulu pembahasan kita berkaitan dengan persamaan garis lurus. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.